Ketemu lagi saudara-saudaraku dengan saya Khairuddin Lubis, praktisi meditasi yang akan berbagi pengalaman tentang apa yang didapat dari meditasi. Tetap sehat, bahagia, dan harmonis kita semua. Kemarin saya baru post caption di Facebook, Instagram, dan fanpage saya berbunyi begini. Ayo berpikir untuk tidak berpikir. Kenapa harus tidak berpikir gitu? Nah, maksudnya begini. Yuk pikirin bagaimana kita supaya nggak terlalu banyak mikir gitu. Tapi kita mampu melakukan sesuatu dengan benar. Tentu kita harus mengakses apa yang ada pada rasa kita yang adalah kebenaran. Sehingga dengan kita mampu mengakses rasa kita dengan baik, maka kita tidak terlalu banyak berpikir. Jadi istilah saya, mari kita pikirin bagaimana kita supaya nggak banyak banget mikir gitu. Karena kenapa? Pikiran itu untuk memutuskan sesuatu, apakah dilakukan, apa diucapkan, dia perlu mencari data-data yang banyak sekali. Melalui rekan berpikirnya, yaitu akal, nafsu, ego, dan rasa, ini menjadi sesuatu hal yang rumit kadang-kadang. Tetapi ketika kita mampu mendengarkan rasa, merasakan rasa, dan selalu mengapresiasi rasa, maka akan menjadi mudah kita berpikir. Itulah yang disebut dengan cerdas dan kecerdasan. Spirit yang membantu kita untuk berpikir. Kedalaman diri kita yang menggagas apa yang harus kita lakukan dan ucapkan terkait hal-hal yang menjadi ketertarikan kita. Nah, bagaimana caranya itu untuk bisa selalu mengakses rasa kita? Kalau yang saya lakukan adalah meditasi. Meditasi. Jadi dengan meditasi, saya bisa lebih mengapresiasi rasa saya. Saya bisa lebih mendengarkan rasa saya, sehingga segala keputusan yang saya ambil selalu rasa yang menjadi pertimbangannya. Bukan logika-logika dengan kajian-kajian yang rumit pada fisik. Nah, karena kesadaran fisik itu kesadaran yang sangat sebetulnya ya agak tak bisalah menjadi handalan untuk menjadikan kita sebagai hamba dan sekaligus co-create. Jadi, mulai kita berpikir bagaimana untuk tidak berpikir. Meditasi sendiri mulanya saya berpikir. Mulanya dilakukan dengan pikiran, dengan berpikir. Berpikir tentang siapa yang akan dimeditasikan gitu. Udah itu, siapa yang akan kita tuju dalam meditasi itu. Kalau saya jelas, sumber kebenaran yang akan saya tuju. Itu maksud saya meditasi. Oleh sebab sumber kebenaran datangnya dari keilahian, dari Allah, dari Tuhan itu sendiri, maka saya sebelum meditasi berdoa dulu kepada Tuhan agar diizinkan kita untuk mengakses data, mengakses ilmu, mengakses pengetahuan Tuhan itu. Kalau sudah pengetahuan Tuhan yang menjadi kesadaran kita, ya semuanya menjadi gampang. Semuanya menjadi tidak sulit. Terkait juga kesehatan fisik gitu. Jadi yang pertama kita mikir dulu gitu. Nah, berikutnya kita mulai berpikir lagi, lebih dalam lagi, apa sebetulnya yang dimeditasikan gitu. Kita tahu pikiran adalah komando bagi aktivitas kita terkait berucap dan berbuat serta berpikir. Oleh sebab itu, pikiranlah yang akan kita meditasikan. Pikiranlah yang akan kita meditasikan. Kita ajak pikiran itu bermeditasi sehingga dengan pikiran bermeditasi, semua sel tubuh kita tunduk. Karena pikiran tunduk juga kepada kekuatan yang namanya keilahian itu. Nah, dengan demikian kita sudah mampu memiliki kesadaran yang lebih dalam dari hanya kesadaran fisik. Berikutnya kita baru setelah berdoa tadi, konsentrasi kita memahami bahwa pikiran akan dimeditasikan, kita berpikir apa yang membuat pikiran senang sehingga dia lebih tenang.
Berbagai-bagai yang membuat pikiran tenang terus. Setiap manusia berbeda-beda, setiap kita individu berbeda-beda. Apa yang membuat senang pikiran? Ada yang senang kalian melihat pemandangan yang indah-indah. Ada yang senang mendengar suara-suara. Ada yang senang mendengar suara-suara musik, suara air, suara alam, dan segala macam. Ada yang senang dengan wewangian. Ada yang senang dengan gumam, misalnya doa-doa seperti mantra-mantra atau doa-doa Om, Hong, Haum, atau dengan alat bantu, misalnya singing bowl atau apapun gitu. Jadi cari sesuatu yang membuat pikiran senang. Nah, setelah pikiran kita senangkan, biasanya dia tidak menjadi liar, tidak kesana kemari, tidak bisa konsentrasi lah kita. Itu yang kita sebut sebagai konsentrasi. Berikutnya kita bisa berkontemplasi. Kontemplasi yang diawali dari tafakur itu, mengingat siapa yang kita tuju, tentu Tuhan. Ini mengingat nama Tuhan itu gitu. Kalau saya ya bisa aja ya puji Tuhan, Allahu Akbar, ya Allah, Om, Sang Hyang, macam-macam lah. Kita ingat kebesaran Tuhan itu. Nah, lebih gampang kalau kita paham tentang konsep Tuhan gitu. Konsep akunya aku. Oh begini, bahwa Tuhan itu meliputi semua yang ada di setiap yang ada, dan setiap yang ada di dalam Tuhan itu, kita dalamin itu konsep itu. Kita dalamin konsep itu, itulah yang kita sebut sebagai kontemplasi tadi. Kita dalamin itu, kita dalami. Tujuan kita bermeditasi tentu Tuhan, kalau udah ketemu Tuhan semuanya akan beres. Maksudnya ketemu Tuhan bukan ketemu secara fisik, tapi ketemu dengan keilmuannya, ketemu dengan pengetahuannya, sehingga membawa kesadaran pikiran menjadi kesadaran yang lebih baik. Dia yang maha. Kalau sudah kita kenal dia, kita dekat dengan dia, kita merasa dekat dengan dia, semua nggak ada yang sulit, karena dia yang semua yang menentukan, karena dia maha. Gitu. Nah, sesudah kontemplasi lebih dalam lagi, baru kita masuk yang namanya ekstasi, merasakan kenikmatan, karena sel semua sudah berkolaborasi membentuk keseimbangan yang kita rasakan sebagai sebuah nikmat. Totalitas kita tunduk, mulai totalitas kita tunduk. Nah, itu yang disebut kayak saya berpikir. Mulanya dua yang kita pikirkan, konsentrasi, kontemplasi. Berikutnya ada range antara kita berpikir dengan kita tidak berpikir, itulah ekstasi. Kita merasakan kenikmatan fisik yang luar biasa. Berikutnya kita baru masuk ke meditasi. Nah, ketika masuk ke meditasi, kita tidak usah mikir lagi. Semua yang kita inginkan tentu Tuhan tahu. Semua yang akan kita cari tentu Tuhan tahu. Nanti kesadaran itu yang masuk ke pikiran kita. Nah, ketika kesadaran itu masuk ke pikiran kita, ya sudah selesai persoalan. Semua lebih gampang. Kita lebih maklum, lebih sabar, lebih paham gitu. Jadilah kita bukan hanya sebagai pendoa, tapi meridoi apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ikhlas kita apapun yang diberikan Tuhan kepada kita. Enak-enak aja hidup ini. Nah, tentu kita harus dalam konteks keseimbangan sebagai manusia fisik. Bagaimana keseimbangan itu bisa terjadi, nanti kita lihat pada DNA. Insya Allah besok kita akan ceritakan tentang bagaimana keseimbangan antara dunia dengan, katakanlah dunia akhirat itu ada dalam konteks DNA di helixnya. Jadi setelah masuk ke keadaan ranah meditasi itu, kita nggak perlu berpikir lagi. Berikutnya kita tinggal mengingat-ingat, oh begini, mengevaluasinya, menganalisanya segala macam. Akhirnya kita menemukan, oh ini begini, oh ini begini, oh ini begini. Tinggal latihan secara fisik agar kita piawai, agar kita mahir gitu. Saya pikir gitu. Jadi ayo berpikir untuk tidak berpikir, konsepnya adalah bagaimana kita bisa mengakses rasa kita sehingga kita tidak terlalu berpikir, kita secara otomatis bisa melakukan sesuatu, terutama pada konsep-konsep spiritual dengan mudah dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang membuat kita menjadikan malah tersesat gitu. Jadi ayo seringlah kita berpikir dalam untuk agar kita tidak berpikir. Tetap sehat saudara-saudaraku, bahagia, harmonis kita semua. Sampai jumpa.